apa segala macam. Lah emang kita artis. Kita DPR tapi kita artis. Anggota dewan yang kontrak di dekat Senayan supaya memudahkan mereka untuk ke DPR, ke kantor. Sebenarnya pembelajaran aja buat semua ya. Intinya ya, ini cuma saya berada di waktu dan tempat yang salah aja. Video joget sejumlah anggota dewan dalam gedung paripurna seiring kenaikan gaji anggota DPR yang tembus 100 juta per bulan viral di media sosial. Terlihat para anggota dewan termasuk Eko Patrio dan Uya Kuya tampak asyik berjoget dengan riang gembira. Aksi joget itu pun menuai banyak kritik karena dinilai tidak memikirkan nasib masyarakat Indonesia di tengah himpitan ekonomi saat ini. Sadar jadi perbincangan, Uya Kuya segera buka suara. Menurutnya, tidak masalah jika dirinya ikut berjoget dengan anggota DPR lainnya. Terlebih, selain menjadi wakil rakyat, dirinya memiliki latar belakang sebagai selebritis. Uya bahkan menyebut bahwa banyak wakil rakyat yang juga sibuk bikin konten. Sontak, pernyataan Uya ini pun semakin memicu kontroversi. Publik semakin heran, mereka sebenarnya wakil rakyat atau seleb TikTok sih? Kalau cuma buat konten dan joget, rakyat pun bisa tanpa harus digaji ratusan juta. Kalau netizen dari dulu udah biasa, nggak peduli. Bener, netizen masih cuma baca, ketawa. Kalau saya lagi mau balas, ya balas, tapi balasnya juga pakai hati. Balas yang lucu-lucu aja gitu, tangkepinnya. Terus kalau emang ada yang netizennya ngomongnya masuk akal, saya balas terima kasih. Tapi kalau yang udah ngata-ngatain dengan bahasa kotor, kasar, saya kadang-kadang balasnya dengan yang lucu-lucu gitu kan. Jadi misalnya, oh dasar lu keluarga tai gitu misalnya. Oh gue bilang, oh kita satu keluarga dong berarti gitu. Gue bedanya gue anak angkat gitu. Gitu-gitu aja. Tapi kalau yang ngomongnya lain kali lebih hati-hati, oh ya makasih. Tapi kadang-kadang yang lain juga ya gue baca aja. Tapi kalau netizen mah gue udah kebalan dari dulu. Karena netizen tuh rata-rata dia senang melihat orang susah melihat orang senang. Kalau kita lagi kesalahan begini, gue paling senang netizen. Oh kita serang dia. Tapi kalau kita berbuat kebaikan, netizen nggak senang. Coba kalau gue lagi buat konten-konten apa coba gue ngomongin TKI, PMI. Ini kayaknya nggak bisa lepas dari keartisannya di konten terus apa segala macam. Lah emang kita artis. Kita DPR tapi kita artis. Gue tanya sekarang anggota DPR, emang nggak ada anggota DPR yang nggak konten ada? Semua konten, artis konten, netizen juga konten. Lah netizen di preferensi gue emang kalau lihat Instagram kita buka emang nggak konten, ya konten. Sikap Uya Kuya dengan Eko Patrio yang kompak joget memang bikin geleng-geleng kepala. Apalagi di tengah kenaikan gaji anggota DPR yang tembus 100 juta rupiah per bulan. Lebih ironis lagi nih guys, alasan kenaikan tunjangan mereka bukan karena kinerja, melainkan karena katanya anggota dewan tidak mendapat fasilitas rumah dinas. Oleh karenanya nih guys, uang kos sebesar 50 juta per bulan digelontorkan dan uniknya angka itu dianggap masih kecil. Belum lagi tunjangan beras yang naik dari 7 juta menjadi 12 juta per bulan alias lebih dari 400 ribu per hari. Ketika ada rakyat yang terpaksa harus makan nasi aking, dewan makan nasi sultan. Nafa Urbach pun ikut menyumbang suara. Ia mengaku kasihan dengan anggota DPR dari luar kota yang katanya butuh fasilitas rumah biar enggak telat ngantor. Bahkan Nafa sendiri yang tinggal di Bintaro curhat soal macet. Publik tentu bertanya-tanya, kalau macet jadi alasan, berarti solusi tambahan tunjangan bukan memperbaiki transportasi umum. Itu tidak dapat rumah jabatan dikarenakan banyak sekali anggota dewan yang dari luar kota. Maka dari itu banyak sekali anggota dewan yang kontrak di dekat Senayan supaya memudahkan mereka untuk ke DPR, ke kantor. Saya aja yang tinggalnya di Bintaro itu macetnya tuh luar biasa. Ini udah setengah jam di perjalanan masih macet. Tadi kan udah diliatin ya. Sebenarnya pembelajaran aja buat semua ya. Intinya ya, ini cuma saya berada di waktu dan tempat yang salah aja. Yang kurang tepat lah, nggak salah. Udah jadi kapok atau udah jadi malas-malasan atau gimana? Lah, gua nggak kapok, biasa aja.
gue tetap jadi diri gue sendiri kok. Banyak juga yang bilang katanya ini menyangkut pautkan maksudnya yang raja ngeprank segala macam disangkut pautin. Ya, Jadi tersandung gara-gara kontennya ya sendiri. semua orang pasti pernah tersandung. Uniknya nih guys, kondisi parlemen Indonesia ternyata sangat kontras jika dibandingkan dengan negara Swedia di sana. Anggota parlemen tidak diistimewakan dengan fasilitas serba mewah. Mereka tidak punya rumah dinas, mobil dinas, apalagi tunjangan beli mobil. Hanya ada 3 mobil untuk pimpinan parlemen. Sementara selebihnya anggota dewan naik transportasi umum berbarengan bersama warga. Nah, gimana menurut kalian soal kontroversi kenaikan gaji anggota DPR yang lagi rame ini? Yuk tulis komen di bawah ini ya guys.